Sholat bukan hanya sebatas ritual belaka. Namun tanyakanlah pada diri Anda, apakah telah benar-benar memahami sholat yang telah kita kerjakan? Sebelum melanjutkan, agar mudah difahami, tuliskan terlebih dahulu kalimat sholawat Nabi di kolom komentar, agar rohani kita terus terhubung dengan hakikat Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aminullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Sampai detik sekarang ini, di mana waktu terasa berlalu begitu saja, sholat sebagai sarana untuk mendapatkan ketenangan batin, meningkatkan nilai spiritualitas dalam beragama. Namun sayangnya, faktanya tidak sedikit orang yang hanya menjalankan sekedar ritual biasa-biasa saja. Kita mencari ketenangan, tetapi sering lupa mencarinya di tempat yang salah. Sholat bukan hanya sekedar kewajiban, melainkan sebuah perjalanan, sebuah undangan langsung dari Allah untuk kembali kepadanya. Dan jika sholat yang kita kerjakan hanya menjadi formalitas tanpa makna, itu berarti kita telah kehilangan esensi hakikatnya. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah bersabda bahwa sholat adalah mi'rajnya seorang mukmin, pertemuan langsung dengan Sang Pencipta. Tetapi apakah sholat kita sudah seperti apa yang Baginda katakan? Ataukah kita sholat tanpa memahami maknanya? Ada 4 pilar utamanya pada saat kita mengerjakan ibadah sholat. Sholat bukan sekedar gerakan tubuh, tetapi simbol dari perjalanan spiritual yang melibatkan 4 pilar utamanya: berdiri, ruku, sujud, dan duduk, yang setiap gerakan memiliki masing-masing maknanya. Sebuah pelajaran spiritual yang seringkali terabaikan. Berdiri, ihram. Ketika kita berdiri, kita menyerahkan seluruh perbuatan kita hanya kepada Allah semata. Kita berdiri dengan tubuh yang lemah, mengakui bahwa segala kekuatan hanya miliknya. Api semangat di dalam diri kita adalah Jalalullah, kebesaran Allah yang menggerakkan segalanya. Ruku, munajah. Ruku adalah saat jiwa berbicara dengan Tuhannya. Kita tunduk dan patuh, mengakui segala-galanya, bahwa segala keindahan Jamalullah berasal darinya. Di sini kita menyerahkan asma kita, nama kita hanya kepadanya, karena hanya namanya yang kekal. Sujud, mi'raj. Sujud adalah puncak dari perjalanan ini. Ketika dahi menyentuh bumi, kita mengakui bahwa kita tidak memiliki apa-apa. Semua sifat hidup dan mati berada di dalam genggaman qaharnya Allah, kekerasannya yang penuh kasih dan sayang. Duduk, tabdil. Duduk adalah tanda refleksi. Kita merenungkan bahwa kita adalah dari tanah, asal mulanya kehidupan, dan kepada tanah pula akan kembali. Inilah kamalullah, kesempurnaan Allah yang melingkupi segala sesuatunya.
Selanjutnya, kita juga harus memahami makna huruf-huruf yang mencerminkan sholat. Ternyata ada rahasia tersembunyi dalam huruf-huruf yang membentuk nama Ahmad dan Muhammad. Mim awal adalah kepala, simbol dari makrifat. H adalah dada, tempat berkumpulnya rasa dan rahasia. Mim akhir adalah pusat, tanda kehidupan kita di dunia ini. Dal adalah kaki, pondasi dari perjalanan kita menuju Allah. Sedangkan tubuh kita ini adalah cerminan alam semesta. Ia terbuat dari 4 unsur: api, angin, air, dan tanah. Begitu pula jiwa kita yang membawa wujud, ilmu, nur, dan syuhud. Keduanya bersatu di dalam sholat, menciptakan harmoni antara jasmani dan rohani. Tubuh kita adalah alam kabir, alam besar, dengan bumi, langit, matahari, dan bintang. Sementara jiwa kita adalah alam sagir, alam kecil, di mana rahasia Allah tersembunyi. Dalam sholat, keduanya bersatu, mengingatkan kita akan kebesarannya. Saudaraku sang sejati, kesempurnaan sholat bukanlah tentang gerakan yang sempurna, tetapi tentang sebuah kesadaran dalam setiap detiknya. Sholat yang sempurna hanya terjadi ketika kita memahami 4 tingkatan perjalanan spiritualitasnya: syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Syariat adalah tubuh yang berdiri, tarekat adalah hati yang tunduk, hakikat adalah jiwa yang bersujud, makrifat adalah ruh yang telah esa dengan Allah. Salat adalah undangan, sebuah panggilan untuk jiwa-jiwa terpilih. Dalam setiap gerak ada cinta, dalam setiap doa ada rindu, dan dalam setiap sujud ada pertemuan. Jika salat hanya menjadi rutinitas, kita kehilangan esensi rahasianya. Tetapi jika kita memahaminya, salat akan menjadi cahaya dalam hidup kita, pelita yang menerangi jalan kepadanya. Saudaraku, penyimak setia channel Sang Sejati, perjalanan menuju Allah tidak sulit. Mulailah dari salat, resapi setiap gerakannya, pahami setiap doanya, karena dia selalu menunggu kita kapan kita akan mau kembali kepadanya. Demikianlah, mudah-mudahan video ini bermanfaat dunia dan akhirat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.